Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Pagi ini saya Aira Angelita Atmaja, siswi SMP Negeri 1 Modo, akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Modo, Bapak Karnadi SPD MPD, terkait 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Baik Bapak, pagi ini kita akan diskusi santai salah satu program yang direncanakan oleh Kemendikbudrismen, yakni 7 kebiasaan anak Indonesia hebat atau biasa dikenal dengan istilah 7 KAI. Bisa tolong dijelaskan tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat secara garis besar menurut Bapak? Ya, jadi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini merupakan suatu kebiasaan penguatan karakter anak Indonesia hebat, di mana anak-anak sekarang karena banyaknya kafe-kafe, warung-warung kopi, sehingga anak itu lupa akan kewajiban utamanya, yaitu melaksanakan penguatan karakter itu. Oke Bapak, lalu bagaimana sih cara sekolah mengimplementasikan program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini? Ya, tentu saja melalui kerjasama dengan orang tua. Jadi 7 kebiasaan anak hebat itu diantaranya: 1, anak harus mampu bangun pagi. Yang kedua, anak harus melakukan ibadah. Setelah itu, anak gemar berolahraga. Dilanjut dengan kebiasaan belajar, makan bergizi, terus bermasyarakat, mengenal tetangganya, berorganisasi, dan juga jangan lupa tidur cepat. Ini yang penting. Nah, untuk mengimplementasikan, kami bekerja sama dengan orang tua, memastikan bahwa anak-anaknya melaksanakan 7 kebiasaan hebat tersebut. Jadi peran orang tua sangat penting ya? Oh, sangat penting sekali, karena anak ini adalah aset orang tua, sedangkan sekolah rumah kedua. Nah, gitu. Lalu apa saja kegiatan 7 kebiasaan anak hebat yang paling menantang untuk diterapkan menurut Bapak? Ya, semuanya, karena 7 kebiasaan anak hebat ini adalah meliputi karakter. Jadi anak-anak sekarang rata-rata tidurnya itu di atas jam 1, jam 2, sibuk main HP. Maka kita ingin anak-anak itu tidur cepat, yaitu minimal jam 9. Karena anak-anak dibutuhkan 8 jam tidur istirahat. Kalau tidur jam 1, otomatis anak nanti akan tidak bisa bangun pagi, pasti bangun kesiangan. Nah, ini tantangan utama. Maka diperlukan peran orang tua dalam hal ini karena ada di rumah. Begitu juga dilanjut dengan beribadah. Ini juga peran orang tua. Nggak mungkin guru datang ke rumah subuh-subuh membangunkan anak-anak. Gitu. Lalu bagaimana dampak program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini terhadap siswa Bapak? Yang diharapkan harusnya baik, sehingga anak-anak mempunyai regulasi diri, sehingga anak disebut mandiri. Karena anak kalau sudah terbiasa bangun pagi, dilanjut bersama orang tua di keluarga itu, berlangsung ibadah, sholat subuh berjamaah bagi yang beragama Islam, atau berdoa di pagi hari bagi yang beragama yang lain, maka kalau ini dibiasakan terus-menerus menjadi kebiasaan, maka lama-lama akan menjadi sebuah budaya. Dan budaya ini kalau dilakukan mulai bangun tidur sampai tidur kembali, maka akan menjadi karakter anak itu. Jadi takdir anak itu menjadi baik atau menjadi anak yang buruk tergantung bagaimana dia melaksanakan 7 kebiasaan hebat ini yang harus dipantau oleh orang tua dan divalidasi oleh gurunya. Oke Bapak, apa peran guru dan staf sekolah dalam mendukung berjalannya kegiatan 7 kebiasaan anak hebat ini? Nah, tentu saja perannya ini kolaborasi dengan orang tua. Kalau guru walasnya atau guru walinya memastikan apakah kebiasaan karakter baik ini bisa berjalan di rumah. Melalui apa? Yaitu melalui buku jurnal 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Tentu saja yang peran utama adalah orang tua, dan anak itu sendiri. Apakah kegiatan itu sudah dilakukan?
dan apakah sudah dicatat, guru dan staf hanya memastikan, memvalidasi bahwa itu bisa terjadi pada masing-masing anak. Nah, jika hal itu belum bisa terjadi, maka akan ada komunikasi, diskusi antara orang tua dengan guru atau guru wali. Sehingga nanti 7 KAIH ini betul-betul bisa terwujud dan terlaksana di anak-anak yang nantinya akan menjadi pemimpin masa depan di Indonesia Emas nanti. Lalu apa rencana Bapak untuk melibatkan orang tua dalam mendukung anak-anak dalam mengimplementasikan 7 kebiasaan anak Indonesia Hebat ini? Nah, rencana saya yang pertama mengadakan yaitu parenting, mengundang orang tua, memberikan sosialisasi pentingnya 7 KIH ini, dan menyadarkan orang tua bahwa anak adalah aset yang utama, tidak bisa dibanding dengan aset yang lain. Anak harus satu-satunya menjadi permata orang tua. Anak harus menjadi satu-satunya aset yang berharga di mata orang tua, tapi bukan dieksploitasi. Tapi anak harus dikuatkan imannya, dikuatkan jiwanya, dikuatkan raganya untuk disiapkan hidup di masa mendatang. Oke, jadi akan mengadakan parenting ya. Lalu bagaimana sekolah akan menangani tantangan atau hambatan dalam berjalannya kegiatan 7 kebiasaan anak Indonesia Hebat ini, Bapak? Ya, tentu saja dianalisa. Setiap permasalahan pasti ada tantangan, maka akan dianalisa. Meskipun belum sempurna, yang penting dari analisa ini diperlukan ya tadi tetap peran orang tua, sejauh mana keterlibatan orang tua dan sejauh mana orang tua dalam mendukung program pemerintah ini. Jadi nanti kita akan adakan analisa seberapa pengaruh besarnya ya agar program ini bisa berhasil. Ini nggak bisa berhasil tanpa dukungan yaitu 3 pilar pendidikan itu, yaitu sekolah, masyarakat, dan orang tua, utamanya anak itu sendiri gitu. Lalu apa saran Bapak untuk sekolah lain yang ingin menjalankan program ini bagi sekolah yang belum menjalankannya? Ya, tentu saja hal ini penting karena anak-anak ini anak-anak aset kita, maka sekolah lain yang belum tentu saja kami berharap bisa menjalankan 7 KAIH ini menjadi program utama di dalam rangka memperkuat karakter anak-anak Indonesia. Karena anak-anak sekarang ini nanti pada masanya maka menjadi pemimpin di Indonesia Emas di tahun 2045 nanti. Karena anak-anak yang sekarang ada di SMP ini di tahun Indonesia Emas itu sudah berusia antara 35 sampai 40 tahun. Maka anak-anak inilah nanti yang memegang peranan penting. Mungkin ada jadi bupati, ada jadi gubernur, bahkan mungkin jadi presiden atau menteri. Maka anak-anak ini harus dipastikan betul karakternya. Jika tidak, maka jangan harap yang namanya NKRI harga mati atau Indonesia Emas itu hanya berupa angan-angan. Maka betul-betul harus menjadi perhatian utama dalam rangka penguatan karakter anak ini. Jadi sangat penting ya Bapak. Penting sekali gitu ya. Oke, baik Bapak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.